budaya positif yang ada di SMK Muhammadiyah Pekalongan. Di sini saya di depan ya, bukan sebagai seutuhnya I'm the tutor ya, saya bukan seutuhnya tutor ya, tapi di sini kita belajar bersama, kemudian nanti kita praktekkan bersama bagaimana sih budaya kelas, kemudian keyakinan kelas serta sertifikat restitusi yang bisa kita lakukan. Di sini saya mewakili ya dari SMK Muhammadiyah Pekalongan. Saya adalah salah satu calon guru penggerak angkatan 9 dan kemudian nanti di angkatan 10 juga disusul beberapa guru yang lainnya. Harapan saya nanti di angkatan 11 juga ada yang bisa menyusul lagi. Karena apa? Pendidikan guru penggerak ini tidak bukan hasilnya itu bukan sia-sia saja ya, tapi selain kita bagaimana tahu pengetahuan tentang manajemen kelas dan manajemen sekolah, kita juga nanti dapat sertifikat ya Bapak Ibu ya, terutama yang belum sertifikasi. Nah kemarin itu saya dapat informasi seperti itu. Baik, salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Baik, untuk pertemuan pada hari ini mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu ya, untuk hari ini di sini saya akan mencoba berbagi praktik baik ya, berbagi ilmu terkait diseminasi budaya positif ya. Nah, harapan saya ketika kita melakukan diskusi pagi hari ini, kita bisa menenangkan hati dan pikiran kita ya, singkirkan sejenak semua beban agar lebih fokus untuk belajar. Baik, untuk icebreaking-nya sebelum kita memulai aktivitas hari ini. Nah, dimulai berhitung dulu dari Pak Sulis, monggo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik. Ingat nomor dari teman-temannya di Bapak Ibu ya. Pak Sulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik, ketika saya mengucapkan satu nama negara, misal contoh Amerika, saya menunjuk 1 Amerika. Amerika itu huruf terakhirnya apa itu? Berarti ketika saya menunjuk nomor 1, berarti Pak Sulis harus mengucapkan satu kata, satu negara yang diawali dengan huruf A. Amerika. Berarti apa Pak Sulis nanti? Amerika, saya ambilkan juaranya A tuh ya. Pak Sulis Argentina gitu. Nanti kalau misal sudah blank berarti itu jujur. Ya, baik. Siap, Bapak Ibu ya? Siap? Baik. I speak Korean. Thailand, 3. Tarik. Mohon maaf, Pak sudah dijawab ya. Thailand itu berarti belakangnya tuh N apa D? Thailand. Thailand D kan? Thailand D, baik saya ganti lagi. Ya, baik. Eropa, 1. No. Eropa, Amerika, Amerika. Kalau Eropa kan Arab, berarti A itu maksud Afrika gitu aja. Amerika. Baik, lanjut lagi. Baik. Singapura, 2. Singapura bu. Rusia. Singapura. Singapura, kita bahas Indonesia ya. Ya, saya ulang lagi ya, Pak. Tadi Pak Lo dibantu sama Bu Dide. Kita begitu saja. Baik, saya ulang lagi. Ini harus fokus Bapak Ibu ya. Kalau Pak Arif sama Pak Tulis baru sudah habis, mohon maaf ya. Dikeluarkan Bu. Baik. 1 lagi berarti. Arab 5.
Saudi Arabia. Amerika. Saudi Arabia nih. Oh, Arab. Belgia. Ini Saudi Arabia ya. Arab Saudi. Baiklah, satu lagi. Amerika. 7. Belgia. Australia. 7 lagi Bu. 7 lagi temannya yang belum. Ya, 2 Pak Anwar. A. Saudi. Jadi ya, berarti yang orangnya ditunjuk ke Bu. Orang juga tahu. Arab. nyambung juga gitu. Berarti yang menjadi kalau misal kita meskipun jawab Amerika A, kita menuju yang sudah dis, berarti kita juga kalah ya. Yang sudah dis jangan ditunjuk lagi. Ya satu lagi Bapak Ibu ya, nanti yang terakhir masih bertahan, berarti itu yang jadi pemenangnya. Baik. Australia 9. Lanjut. 4. Belanda Lanjut. 10. Afrika. No, ini B, Pak. Arab kan B. Belanda. Afrika bukan nama negara. Benua Afrika, benua Afrika ya. Baik, benua Afrika sudah di, berarti yang masih bertahan. Waktu tadi tidak berhitung ya, berarti ada Pak Heri, Bu Cida, terus Bu Nurul, Bu Buci, Bu Mafi, sama apa juga masih bertahan ya. Masih satu, ah. Oke, baik. 1, 2, 3, 4, 5, oke. 5, Jepang. Kedua. Kedua masih oke. Georgia. Georgia ada Bapak Ibu? Ada. Ada, lanjut Pak, lanjut ke nomor yang lainnya. 1. Berarti tinggal Bapak Ibu ya, 1, 2, 3, 4 Mahiri, 6 Bu Cida, 7 Bu Nurul, 8 Bu Puji, 9 Bu Mawiro, 10 Bu Hana dari tadi Afrika ya. 4, 6, 7, 8, 9. Ya. Selanjutnya Korea 4. Argentina Lanjut. 8. Amerika. Lanjut. 6. New Zealand. No, tadi Amerika. Amerika baru Buddha. Ya, Buddha sudah habis ya. Yang masih bertahan, masih fokus nih. Berarti Pak Heri, Bu Nurul, Bu Buji, Bu Mafiro. 4 ya, masih 4 peserta. Korea Selatan 7. Ya. Lanjut Bu. 9. 4. Amerika. Lanjut. Nomor 1. Australia Amerika. Australia 7. 7. Masih Oke, Abu, Kafia. Semua, baik. Sudah saya kira ya yang semuanya berarti masih ada 3, ada Bu Mafiro, Bu Buji, dan Pak Heri. Tepuk tangan dulu. Ya ternyata kita seorang guru pun kita kadang masih lupa nama. Membedakan antara negara sama guru.
Baik. Baik Bapak Ibu, untuk kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan apa sih itu budaya positif ataupun ekosistem positif. Nah, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan ya, seorang petani dalam melakukannya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau yang dewasa raya. Seorang guru itu, kita itu bukan seperti Tuhan Bapak Ibu ya, yang sekeinginan kita itu ingin membentuk siswa itu seperti apa ya. Namun kita seorang guru itu hanya diibaratkan sebagai seorang petani ya, yang hanya bisa memberi pupuk ya, merawat siswa kita, kemudian kita bisa membantu mereka untuk tumbuh kembang dengan baik seperti itu. Hakikatnya guru itu bukan seperti Tuhan yang harus menentukan siswa kita itu harus seperti ini, itu tidak bisa seperti itu ya. Kemudian untuk paradigma perubahan, baik kita praktekkan bersama-sama Bapak Ibu ya. Kami pasangannya bareng-bareng Bapak Ibu coba. Pasangannya siapa ini ya? Perempuan-perempuan, laki-laki, teman dekat, baik. Ya. Yang satu ini sebagai ya, yang satu di sini sebagai stimulus, yang satunya sebagai kontrol, baik. Dari salah satu pasangan, coba Bapak Ibu pegang pulpennya masing-masing Bapak Ibu. Salah satu pasangan ya, tidak semuanya. Salah satu pasangan aja. Dari pasangan itu kita pegang pulpen satu. Coba minta tolong, mohon maaf ya pegang pulpen siapa tuh dicari dulu. Baik. Bapak Ibu coba Anda Bapak Ibu. Pulpen ini itu adalah hal yang paling berharga menurut Bapak Ibu. Contoh misal anak mungkin ya, ataupun istri, mobil, emas, ataupun uang. Nah, coba Bapak Ibu, kita genggam pulpen kita rata-rata Bapak Ibu seperti ini. Nah, kita genggam pulpen kita rata-rata seperti ini Bapak Ibu. Nah, fungsinya dari pasangan yang di samping Bapak Ibu, mencoba untuk meminta pulpen ini. Kadang kalau kita mau minta bantuan kepada orang lain itu kan ada dengan cara halus ya, dengan cara kasar. Coba Bapak Ibu yang tidak memegang pulpen, mintalah pulpen ini ya kepada teman sebayanya. Kira-kira dikasih nggak? Bisa pakai di sini. Kalau apa saja ini istri apa sih? Mau diminta Pak? Mereka boleh nggak Pak? Tidak boleh. Berarti harus kuat Pak ya. Nah, beda lagi kalau semisal ini Pak Yuri ya, Pak Yuri ini pegang pulpen. Pak Yuri ini menganggap pulpen ini itu adalah sebagai motor Pak Yuri. Kemudian mau dipinjam oleh Pak. Nah, kalau semisal mungkin Pak dengan bahasa yang baik Pak Yuri, saya mau meminjam motor Pak Yuri sebentar. Mungkin kalau dengan bahasa yang baik Pak Yuri akan memberikan. Tapi kalau dengan bahasa yang kan mungkin Pak Yuri malah tidak suka. Coba kita praktekkan bersama-sama Bapak Ibu ya. Yang tidak pegang pulpen, ya coba saya tanya dulu. Ini pulpennya jaga seperti apa sebagai apa Pak? Sebagai anak. Anak Pak Ari. Ya terus Pak siapa nih Bu Dida? Pegang pulpen Bu? Oh Bu Budi pegang apa Bu pulpennya? Suami oke Bu Nafila Bu Nafila Bu? Sendiri ya? Sendiri. Baik Bapak Ibu, saya beri waktu 2 menit. Coba cara merayu Bapak Ibu seperti apa? Apakah pulpen itu akan diberikan ataupun tidak? Kalau memang diberikan berarti itu memang berhasil ya. Tapi kalau tidak berarti kita punya kontrol itu yang memang kuat itu dari diri kita sendiri. Coba Bapak Ibu, saya beri waktu 2 menit. Bu Puji, bolehkah saya Pas di kabarnya Mas Soal tadi pinjam. Oke,
Oke, kalau memang untuk kepentingan dan manfaat bagi Bapak, silakan anak saya bisa diajak sebagai pembelajaran untuk dia. Oke, sip. Hmm. Tepuk tangan dulu. Soekarno ya, Pak. Susah, Bu. Saya butuh tidak suami langsung ada. Tak kalau mau lah kan ya. Bintangnya juga sering ya. Orang dari kalau kalimat pengakuannya Mungkin kalau pasalnya boleh bisa motor sepi ya motor itu boleh berbunyi ya. Tapi kalau bunyi ya sudah boleh. Siapa yang berhasil Bapak Ibu tadi yang berhasil meminta pulpennya? Hanya Bu Pak Anwar, coba Pak Anwar tadi Alasannya apa Pak Anwar? Pak Anwar tadi memberikan apa? Coba Pak Anwar pegang diri dulu Pak Anwar. Menjelaskan ke teman-temannya. Caranya Pak Anwar bagaimana tadi merayu Pak Sulis kok bisa dapat anaknya Pak? Pak Tiga kelahiran. Ya, caranya untuk pinjam anak dari Bapak Sulis karena saya berkebutuhan untuk menunjukkan ataupun mengantar saya ke rumah seseorang sehingga karena saya anggap anaknya Pak Sulis itu tahu tempat rumahnya sehingga saya minta kepada Pak Sulis untuk menunjukkannya seperti itu. Oke, baik Pak Anwar, berarti ada manfaatnya Pak ya Iya, meminta baik. meminjam air itu untuk apa? Baik, Pinjam tepuk air. tangan dulu Bapak Ibu. Selanjutnya Bu Dida, silakan Bu. Tadi cara merayu gitu. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya kaitannya dengan tadi memegang pulpen yang katanya itu untuk merayu gitu ya. Jadi tadi saya minta tolong pada Bu Uji, tolong saya minta bantuan suami Bu Uji boleh ya, karena untuk mengantar anak saya yang sedang sakit. Oh, Begitu. gitu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Dida atas Penjelasannya. Baik, tepuk tangan dulu untuk semua Bapak Ibu. Kalau kita pinjam suami untuk jalan-jalan, tidak nih Bapak Ibu ya. Baik, selanjutnya, menurut Dr. William Blasar, perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol itu ada beberapa Bapak Ibu ya. Beliau menjelaskan kalau guru itu adalah pengontrol murid. Kemudian menjelaskan juga bahwa kritik dapat membuat orang itu merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Kadang kita kalau dapat kritikan itu kadang kita juga akan berubah, oh saya dapat kritikan, saya dapat masukan. Itu juga memberikan efek positif ke kita, seperti itu nih. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, baik penghargaan, wujudkan terus-menerus itu adalah hal yang efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Betul tidak Bapak Ibu? Apakah orang dewasa itu akan selamanya memaksa anak yang lebih muda? Ya. Enggak. Menurut Bu Dida bagaimana Bu? Tidak. Jadi kita itu tidak boleh memaksa, tapi memberikan suatu pengertian ke hati agar diterima dan anak itu rela dengan sendirinya gitu Ibu. Baik, berarti tidak selamanya Ibu ya Bapak Ibu, kalau orang dewasa itu adalah sebagai penekan untuk anak yang lebih muda. Baik, terima kasih Bu Dida atas pendapatnya. Kemudian di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan ya perubahan paradigma, perbedaan antara stimulus respons dan teori kontrol. Tadi kalau misal kita praktekkan menggenggam pulpen tadi Bapak Ibu ya, kalau kita punya keyakinan kuat, ya kemudian
kita punya keyakinan, maksudnya ini adalah hal yang penting buat kita. Apalagi kalau misal orang yang merayunya tadi itu tidak memberikan kalimat yang bisa membujuk, itu tidak mungkin kita berikan. Tapi tadi ada beberapa guru yang berhasil meminta orang maksudnya orang terdekat Bapak Sulis, ya Bu Puji, itu bagi rayuannya itu bukan rayuan untuk semata-mata untuk mendapatkan waktu itu, tidak, tapi untuk maksudnya membantu dimanfaatkan seperti itu. Nah, untuk stimulus respons ya biasanya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu kalau stimulus respon. Kalau teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon di sini juga menjelaskan perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan semua perilaku memiliki tujuan yang namanya teori kontrol. Kadang kita melihat semisal Bapak Ibu ya, anak tersebut terlambatan terus. Nah, kita menganggap anak tersebut itu adalah anak yang selalu salah. Itu kalau menurut stimulus respon ya. Tapi kalau menurut teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Anak tersebut itu terlambat pasti ada tujuannya Bapak Ibu. Satu, mungkin karena dia bad ya, mungkin satu. Kemungkinan yang lainnya lagi, mungkin karena anak tersebut kendaraannya bermasalah di jalan. Itu kalau kita masuk dalam teori kontrol. Nah, dalam stimulus respon juga dijelaskan orang lain itu bisa mengontrol saya, sedangkan teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Stimulus respon di sini juga dijelaskan pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, model berpikir menang ataupun kalah. Sedangkan dalam teori kontrol ini dijelaskan bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikirnya yaitu adalah menang dan menang. Nah, kalau menurut Bapak Ibu antara stimulus respon dan teori kontrol ini baik yang mana Bapak Ibu? Kontrol. Teori kontrol. Kalau kita lihat itu lebih apa Bapak Ibu, lebih bijak Bapak Ibu ya. Coba kita lihat satu pernyataannya di sini. Saya bisa mengontrol orang lain. Betul tidak Bapak Ibu? Kita bisa mengontrol orang lain, bisa nggak Pak? Tidak. Sama halnya dengan murid kita Bapak Ibu ya. Murid kita itu nakal, terus kan ada beberapa anak yang ya kaudit ya rahasia yang nakal. Apakah kita bisa mengontrol anak tersebut itu untuk 100% berubah menjadi lebih baik? Tidak. Yang kita butuhkan adalah kita memberikan saran, membimbingnya, dan pastinya perubahan tersebut pun tidak selamanya 100% langsung berubah, itu tidak. Pasti sedikit demi sedikit. Kalau di teori kontrol itu dijelaskan yang bisa merubah diri kita, yang bisa mengontrol diri kita itu diri kita sendiri, seperti itu. Apa sih arti dari disiplin? Nah, di sini disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang berarti belajar. Mana asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates and Plato ya. Disiplin di sini disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Betul tidak Bapak Ibu? Nah, sebenarnya kalau di sini disiplin itu artinya belajar. Tapi kalau kita di lingkungan kita sendiri, disiplin itu seolah-olah itu untuk mematuhi sebuah aturan. Ya. Kemudian kecenderungan umum adalah ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuannya mulia. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu kita ketahui ya, ternyata perilaku manusia itu kita punya 3 motivasi Bapak Ibu ya. Tujuannya untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Betul Bapak Ibu? Merasa seperti itu, anak siswa saya ini beradanya on time. Dia punya tujuan agar dia tidak dapat hukuman. Itu adalah motivasi eksternal dari luar. Kemudian motivasi eksternal yang kedua, orang itu akan disiplin dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan dari orang lain ataupun
institusi. Contohnya di sini, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan hal ini, seperti itu. Yang ketiga, ini motivasi internal dari orang tersebut sendiri ya. Kalau memang dari dalam dirinya itu sudah ada motivasi internal dan ingin mencapai tujuan disiplin positif, maka orang tersebut yang ketiga ini menjelaskan untuk menghargai dirinya sendiri menjadi insan sesuai harapan kita, seperti itu. Jadi kita kadang disiplin itu siswa kita Bapak Ibu ya, mereka itu disiplin. Satu, mungkin karena takut dengan hukuman. Kedua, mungkin ada yang memberikan reward ke anak tersebut, misalkan gurunya, kamu nanti kalau sudah tidak pernah kasih kopet satu. Ada yang mungkin dapat motivasi tersebut. Namun ada yang memang benar-benar dapat motivasi internal dari dirinya karena dia itu memang insan yang betul-betul punya prinsip, punya keyakinan kuat untuk menjadi anak yang disiplin dan mencapai tujuan. Sampai di sini kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu ya. Nah, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah ya, ataupun aturan, namun kita juga harus cakap ataupun mahir memerintah diri kita sendiri. Kadang kalau misal siswa itu dengan aturan, ya mereka selalu melakukan penyelewengan seperti itu Bapak Ibu ya. Namun pada sejatinya siswa pun harusnya yaitu cakap ya ataupun mahir dengan dirinya sendiri. Contohnya kalau misal anak tersebut itu datang terlambat ke sekolah jam 7.15. Harusnya kalau dia punya inisiatif dari dirinya sendiri, dia akan merubahnya, ya kecakapan dari dirinya sendiri, ya diantisipasi, pasti berangkatnya jam 7:04, seperti itu. Nah, untuk menciptakan lingkungan budaya positif di lingkungan sekolah, yang pertama, peraturan kelas, berdasarkannya Bapak Ibu. Kelas kita itu punya aturan nggak Bapak Ibu? Punya. Sekolah kita punya aturan nggak Pak Bu? Punya aturannya apa tuh? Salah satunya Pak Suli? Tidak boleh gondrong. Rambut tidak boleh gondrong. Oke, coba Bu Mafira Bu, peraturan yang ada di sekolah yang jelas contohnya apa Bu Mafira Bu? Ketika di lingkungan sekolah mengadakan dengan aturan bersepatu. Oke, sip Bu. Nah, yang namanya peraturan kelas dan peraturan sekolah itu akan tercipta budaya positif jika siswa itu punya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas tersebut itu nanti akan berubah menjadi lingkungan yang positif dan sekolah yang berbudaya positif. Nah, nanti di sini saya akan mencoba mempraktekkan yang berbagi praktik ke Bapak Ibu cara membuat keyakinan kelas, bagaimana untuk siswa kita terutama bagi wali kelas, BK dan guru mapel. Bedanya apa ini Bapak Ibu antara keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan? Coba saya tanya dulu Pak Hiri, hukuman itu kayak apa Pak Hiri? Hukuman tidak harus dengan fisik, tapi juga bisa dengan yang lain karena bisa merubah sikap yang tadi salah menjadi lebih baik. Oke, sip. Hukuman itu bisa namanya dengan sikap yang negatif kayak fisik, tapi dengan hal yang lain. Baik itu nanti Pak Heri berarti mungkin namanya masih hukuman, tapi sebenarnya Pak Heri sudah melakukan yang namanya restitusi Bapak Ibu. Ya, berarti beda dengan hukuman. Kalau penghargaan apa itu coba Pak Sugeng, penghargaan seperti apa? Penghargaan itu ribet kalau anak misalnya menjawab dengan benar, maka anak itu akan diberi ribet, apresiasi, ribet. Apresiasi ataupun penghargaan. Baik, terima kasih atas pendapatnya Pak Sugeng sama Pak Heri. Nah, mengapa sih kita itu tidak buat peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kira-kira peraturan dan keyakinan kelas itu sama atau beda Bapak Ibu? Peraturan dan keyakinan kelas itu sama atau beda coba? Beda. Kalau menurut Bu bedanya di mana Bu? Betul sekali, tulis bersama dan dilaksanakan bersama seperti itu.
Nah, coba Bapak Ibu di sini ya, saya tes di sini Bapak Ibu. Kira-kira nilai apa sih dari kalimat ini menurut Bapak Ibu? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai apa nih Bapak Ibu? Apakah tanggung jawab? Nilai kebajikan yang dituju apa nih Bapak Ibu? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Disiplin, baik ada yang lain? Tanggung jawab, budaya positif, baik. Terus dilarang mengganggu orang lain. Apa ini Bapak Ibu nilai kebajikan yang didapat? Apa Bu? Keamanan, kenyamanan. Oke, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Keamanan. Oke sih, berarti sudah ini nih, sudah sana nih pemikirannya ya. Dilarang menggunakan narkoba. Hukum peraturan kesehatan. Oke. Bergantian atau menunggu giliran. Budaya santun. Gunakan masker. kesehatan. Jangan berlari di kelas ataupun koridor. Kenyamanan seperti pantai kita coba cek di bawahnya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu terus saya membuktikan betul Pak Suli jreng ini Pak. Ya. Selalu kembalikan buku ke tempat itu adalah tanggung jawab ya Bapak Ibu ya. Gunakan masker itu kesehatan dan keselamatan. Dilarang melakukan kekerasan itu keselamatan, menghormati orang lain. Nah, yang mana kalau semisal kita buat kegiatan kelas itu harus mencapai nilai kebajikan yang dituju. Karena kemarin saya buat kegiatan kelas sama anak satu RK Bapak Ibu. Mereka tuh membuat aturan gini, boleh bolos bersih, itu namanya bukan kegiatan kelas. Karena kegiatan kelas itu didasarkan pada peraturan sekolah yang ada. Ya kemarin kan sekolah itu boleh misalnya bolos masuk aja, berarti aturannya kegiatan kelasnya boleh. Ini kan bisa. Nanti kita diskusi dulu Pak. Nah Bapak Ibu, ini Bapak Ibu dihukum oleh penghargaan. Ternyata guru yang terlalu memberikan apresiasi ke siswa itu ternyata juga tidak baik Bapak Ibu. Kalau misalkan ucapan ya, misalkan job, maksudnya kayak misalkan kamu berkursus itu mungkin tidak apa ya. Tapi kalau memberikan penghargaan, apalagi kita guru memberikan penghargaan bisa berupa barang, itu ternyata juga kurang efektif ya, kurang baik. Itu tujuan kita mungkin sebenarnya baik di Pak Bu ya, untuk mengapresiasi misalkan peringkatnya 1, nilainya tinggi, tapi ternyata ada kelemahannya. Di sini kelemahannya penghargaan itu seperti apa? Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengulangi kesempatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Contohnya misal Pak Sulis nih Pak, Pak Sulis punya murid kesayangan ada Pak Sulis di sini Pak? Punya apa? Murid kesayangan Pak? Punya. Ada Pak ya? Ya, siswa X Pak ya? Ya, siswa X. Mohon maaf Pak Sulis, apakah Pak Sulis ini pernah memberikan penghargaan atau mungkin apresiasi dari lisan saja atau mungkin penghargaan benda seperti pulpen, buku atau yang lainnya sebelum Pak Sulis? Hanya bisa bahwa dia tidak sampai dengan pemberian dana. Ya mungkin tujuan kita baik Bapak Ibu yang memberikan barang untuk siswa kita, tapi ternyata nantinya dia itu akan ketergantungan Bapak Ibu. Saya pernah Bapak Ibu mengalami juga seperti itu. Biasanya kan saya ngasih pulpen nih Pak Bu ya. Saya ngasih pulpen kalau nilainya itu nilainya tinggi. Nah, ketika dia dapat peringkat yang kedua, nilai tertinggi kedua, jadi ketika saya mau memberikan pulpen lagi ya, kan kalau kemarin kan pulpen itu saya berikan ke siswa yang nilainya paling tinggi. Nah, siswa tersebut ternyata merasa kecewanya karena biasanya dapat pulpen, dia tidak dapat pulpen karena peringkatnya yang kedua. Seperti itu kan juga tidak baik Bapak Ibu ya. Ketika kita memberikan terlalu berlebihan kepada siswa ya, wajarnya saja seperti itu.
Kemudian ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi ini itu sebenarnya sama Bapak Ibu ya, cuman maknanya berbeda, tujuannya pun berbeda. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Hukuman biasanya membuat anak itu sakit, baik fisik maupun hati, untuk jangka waktu yang lama. Itu punishment. Kalau hukuman juga bisa anak membenci kedisiplinan, bersifat paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, serta mereka itu karena juga merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi itu sendiri membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek, tidak lama. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi aturan serta kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Coba Bapak Ibu kita bandingkan di sini. Kalau dilihat antara hukuman dan konsekuensi itu lebih baik yang mana Pak Bu? Hukuman dan konsekuensi. Konsekuensi. Ya, kenapa ini Pak? Coba Pak pendapatnya Pak Yudi. Karena kalau konsekuensi itu tidak menimbulkan sakit dalam jangka waktu yang lama. Oke Pak. Jadi untuk sementara aja gitu. Hanya untuk sementara aja Pak ya. Konsekuensi itu hanya untuk sementara. Tapi kalau hukuman itu kadang ada Pak ya. Siswa itu yang sampai dan motor itu. Tidak hanya murid, ternyata guru pun punya yang namanya kebutuhan dasar manusia Pak. Asli sih Pak. Contohnya di sini adalah survival. Nah, survival itu apa Bapak Ibu? Nah, kebutuhan untuk bertahan hidup, contohnya apa? Makanan, minuman, uang. Ya Bapak Ibu ya, kita guru gaji berarti di sini ya. Perlu nggak Pak Bu kita dapat gaji? Perlu. Untuk apa ya? Untuk kebutuhan kita, ya untuk makan anak kita seperti itu. Yang namanya kebutuhan manusia kalau satu aja di sini kita nggak terlengkapi, maka akan ada kontra di sini. Kemudian kebutuhan cinta kasih dan diterima. Hampa nggak Pak Bu tanpa cinta Bapak Ibu? Hampa. Hampa merana. Nah ini Bapak Ibu ya, kebutuhan manusia itu juga perlu yang namanya cinta kasih, perlu juga yang namanya diterima di masyarakat. Coba Bapak Ibu, kalau kita bekerja di suatu lingkungan, tapi kita tidak diterima, apakah kita akan merasa nyaman? Tidak. Kemudian penguasaan di sini adalah penguasaan untuk menjadi orang yang lebih baik, itu pasti ada. Kemudian kesenangan. Contoh kebutuhan kesenangan apa Pak Suri? Manusia yang menggambarkan kesenangan seseorang. Makan bersama, tertawa bersama, bisa bersama. Kemudian ada kebebasan. Ini adalah kebebasan dalam pilihan. Setiap orang itu bebas memilih. Ya, misal kita dibutuhkan nih. Nah, pilihan A dan B, munaslah ya Bu. Nah, kita nggak apa namanya, kita itu berhak untuk memilih, tidak selamanya diberikan oleh orang lain itu. Nah Bapak Ibu di sini coba kita analisis Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia apa yang masuk dalam pernyataan. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya katanya harus kelas harus senang. Baik Bapak Ibu, nah coba kira-kira
yang saya lakukan itu pastinya kan belum semua itu sempurna Bapak Ibu ya. Pastinya Bapak Ibu pun juga sudah pernah melakukan. Nah, di sini tadi saya menjelaskan kamu nantinya juga pastinya akan dapat konsekuensi ya. Karena konsekuensi itu kan kemarin itu bolos, pastinya nanti dapat konsekuensi baik itu pemberian dari orang tua ataupun konsekuensi dari PK. Nah, dalam video tadi apakah menurut Bapak Ibu itu sudah menyertakan ya segitiga restitusi itu tadi ada 3 langkah-langkahnya Pak Bu ya. Yang pertama itu ada menstabilkan identitas. Tadi saya tanya dulu ke anaknya ya. Pastinya yang namanya anak bolos itu tidak hanya 1-2 orang, tapi banyak, tidak hanya abian. Nah, dalam tahap selanjutnya saya sampaikan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Saya tidak sampai stop di sini aja menanyakan alasannya terus sama, itu tidak. Saya mencoba untuk menanyakan lagi keyakinan kelas yang sudah dibuat itu apa, peraturan sekolah yang sudah ada itu apa. Di situ baru hanya itu memberikan masukan, memberikan pendapat ke dirinya sendiri itu harusnya saya nanti untuk kedepannya biar tidak bolos lagi itu harus berpikir lebih positif Bu, tidak terlalu mikirin perempuan dan fokus ke belajar. Kira-kira Bapak Ibu apakah kita sudah pernah mempraktekkan restitusi atau belum Pak Bu? Sudah atau belum Pak Bu? Pastinya sudah ya, tapi belum sampai dengan tahap menanyakan solusi dari anaknya. Kita hanya memberikan saran seperti itu. Ini sebentar lagi gitu Abu ya, ini saya berbagi praktik ceritanya saja dulu, dan setelah itu kita refleksi bersama-sama kegiatan hari ini. Ini juga tadi ada refleksi Pak Bu ya, refleksi dari Abia terkait praktek dari segitiga restitusinya. Ini juga ada 1-2 kasus lagi itu keterlambatan, saya langsung aja ke refleksi ya Pak Bu biar lebih cepat. Solusi pada setiap problem yang telah saya Alhamdulillah, setelah saya bercerita dengan Rizky dan melakukan proses restitusi, saya jadi lebih tahu dan lebih bijak dalam mencari solusi pada setiap problem yang telah saya lakukan. Dalam hal ini pula, siswa jadi tidak merasa bersalah selamanya karena guru dapat menerima semua cerita saya dengan baik dan marah-marah. Oke, sip. Ini refleksi dari anaknya Pak Bu ya, dia itu merasa kalau semisal sudah bercerita dengan gurunya, apakah kita itu harus selalu dengan marah-marah Pak Bu? Coba. Nah, kalau menurut Bu Dida gimana Bu? Apakah kita itu kalau mungkin jengkel itu pernah kita ada Bu ya? Jengkel sama siswa itu ada. Ayo kamu kenapa? Tapi apakah kita selama itu akan dengan marah-marah? Coba Bu Dida. Ya, kita dengan siswa itu kalau seusia mereka dengan cara marah-marah itu malah mental. Betul sekali Bu. Karena berontak. Jadi tidak merasa dilindungi. Seperti ya ada perlawanan gitu. Jadi harusnya diambil hatinya, bagaimana nanti penyelesaiannya ke depan, bagaimana supaya tidak melakukan kesalahan yang kedua kalinya. Oke Bu, baik, terima kasih Bu Dida Bu. Baik, tidak selamanya kita melakukan pembinaan itu dengan marah-marah ya Pak Sulis ya. Pak Sulis hanya ya sabar Pak Sulis ya, selalu sabar Pak Sulis ya. Beda dengan saya yang kadang masih muncul kayak gininya Pak Sulis ya. Maklum Pak Sulis ya, karena kita memposisikan diri kita itu sesuai dengan realita yang di sekolahan. Di sini kita belajar bersama Bapak Ibu ya, bukan menyimpulkan berarti saya itu salah itu tidak. Di sini kita belajar bersama. Nah, untuk refleksi saya sendiri, setelah saya mempraktikkan segitiga restitusi, saya jadi lebih memahami bagaimana seorang guru itu dapat lebih tenang ketika menghadapi siswa yang bermasalah tanpa tekanan emosi yang tinggi.
Dalam hal ini pula, saya sebagai seorang guru juga bisa mengetahui cerita nyata secara detail dari siswa saya. Kita itu sudah marah-marah, ternyata siswa itu terlambat karena banyak bocor. Sehingga ya Pak Bu. Beda kalau susah, kita marah-marah aja Bu, saya terlambat karena banyak kesiangan itu masih mending. Tapi ternyata kalau kita sudah marah-marah, alasannya ternyata banyak bocor, kita kasihan juga Pak ya ternyata. Seperti itu. Nah, untuk rencana perbaikan saya untuk kedepannya dalam implementasi ini, mencoba kita melakukan praktik segitiga restitusi itu secara kontinu, berbagi ilmu dan pengalaman kepada rekan guru, siap menerima masukan dan saran dari rekan sejawat agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Kita SBK lagi Pak Bu ya, kayaknya sudah mulai loyo ini. Satu lagi nanti nih untuk keyakinan kelas. Nah, kira-kira coba saya ingin 2 guru mempraktikkan segitiga restitusi Pak Bu, Pak Hiri sama Bu Mafira Bu, bisa Bu ya? Oke. Pak Hiri ini sebagai murid, Bu Mafira sebagai guru. Baik, bisa dibaca dulu nih Pak Bu, monggo untuk konteksnya. Kira-kira nanti restitusi dari Bu Mafira ke Pak Heri itu seperti apa dan feedback dari Pak Heri itu seperti apa. Kita lanjut ke keyakinan kelas ya Pak Bu. Nanti kesimpulannya restitusi itu mengembalikan anak pada kondisi yang Lebih baik lagi ke kelompoknya ya dengan keyakinan yang dia percaya dan yang dia buat Pak Heri. intinya supaya diterima kembali gitu. Ya, diterima kembali ke kelasnya seperti itu Pak. Tidak lagi tapi kalau misalnya aturan di sekolah itu pelanggarannya berat ya Pak. Ini kan kalau di sini kan restitusi itu pelanggarannya masih bisa kita tangani. Oke, perjanjian nggak Bu? Apanya Pak? Pakai surat perjanjian nggak Bu? Surat perjanjian kalau kemarin kalau kemarin saya catat Pak, baik yang kemarin kamu sudah membuat catatan kelas ini, saya perhatikan dengan catatan kamu ini, saya buat catatan seperti itu. Tapi ya untuk restitusi juga perlu diajak bicara teman sekelasnya. Bisa ya, betul Pak. Jadi kalau misalnya dari bicara bahwa kamu harus menerima lah kondisi teman itu punya tanda gitu. Ya, kamu harus menerima. Soalnya ada anak yang tikan itu membuat jengkel teman-temannya. Ya, ada. Jadi sehingga kan kalau dia tidak dipahamkan, padahal dia kadang mungkin sikapnya itu memang senangnya begitu. Kalau tidak dipahami dan kemudian arahan sikapinya bagaimana itu masalah. Contohnya lagi Julian ya. Oke, sip ya. Sambil menunggu Pak Heri sama Bu Mafira praktek restitusi, saya beralih ke budaya positif Pak Bu ya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sama seperti peraturan kelas. Cuman bedanya kalau peraturan kelas itu, peraturan sekolah ataupun peraturan itu sudah dibuat dari instansi, dari atasan, siswa hanya mengikuti. Tapi kalau yang namanya keyakinan kelas itu dibuat bersama antara guru dan siswa, dibuat bersama, ditulis bersama dan diaplikasikan bersama. Kemarin saya mencoba untuk membuat keyakinan kelas Pak Bu di kelas 10 LPL. Saya tanyakan ke siswa, kamu itu pingin kelasnya seperti apa? Gurunya itu harus gimana? Siswanya itu harus gimana? Mereka mencatat Pak Bu di post-it ini. Tulisannya kayak gini Pak. Baik, sebelum membuat keyakinan kelas, sebelum membuat pendapat, kita kembalikan lagi ke aturan sekolah. Kita sesuaikan lagi dengan aturan sekolah. Contohnya di sekolah kan memang tidak boleh merokok, gitu Pak Bu. Nah kalau di sini siswa menuliskan siswa boleh merokok, berarti kan tidak boleh karena tidak sesuai dengan keyakinan dan aturan dari sekolahan.
Nah, ada beberapa anak itu yang berpendapat siswa tidak boleh datang terlambat. Kemudian ada juga yang berpendapat guru tidak boleh memberikan banyak tugas. Nah, pendapat anak kan memang harus diterima, Pak Bu ya. Yang namanya pendapat kan boleh, maksudnya yang namanya pendapat itu bolehlah, boleh kita saling dulu, tapi diterima atau enggaknya kan nanti ya, kita sesuai dengan kesepakatan kelas. Nah, sudah dibuat nih Pak Bu ya, banyak sekali pendapat yang dituliskan oleh anak-anak. Nah ini keyakinan kelas untuk guru. Kemudian ini juga ada keyakinan, nah pokoknya segini Pak Bu. Nah ini belum jadi yang namanya keyakinan kelas Pak Bu. Ini itu masih yang namanya pendapat ya Pak Bu ya, pendapat dari siswa, belum masuk ke keyakinan kelas. Nah dari beberapa pendapat ini, kalau semisal ada pernyataan yang sama, berarti ya jangan dibuat keyakinan kelas berulang kali, dibuat ditulis satu aja. Nah nanti Bapak Ibu bisa mempraktekannya dengan muridnya, wali kelas dan muridnya, BK dengan muridnya, guru mapel juga boleh. Nah nanti keyakinan kelas yang sudah dibuat bisa ditempel di kelas untuk diaplikasikan bersama antara guru dan siswa. Kemarin banyak sekali pendapat harus ini bu, siswa nggak boleh merokok, siswa nggak boleh ke kantin, siswa nggak boleh bolos. Itu kan banyak sekali Pak Bu ya. Nah kami simpulkan keyakinan kelas yang dibuat itu ada 5 di kelas 10 FPL dan 10 PKL. Nih, keyakinan kelasnya Pak Bu. Ini. Jadi ada 5. Yang namanya keyakinan kelas itu jangan banyak-banyak. Nanti muridnya mumet, gurunya juga mumet Pak Bu. Membacanya kan kita nggak mungkin baca banyak-banyak. Kita buat 5 sampai dengan 7 aja. Contohnya ini kami buat keyakinan kelas ini bukan berdasarkan ngarang itu tidak Pak Bu, tapi berdasarkan post-it tadi yang ditulis. Contohnya selalu bersikap positif. Yang namanya bersikap positif itu berarti kan siswa yang tidak boleh bolos, siswa yang tidak boleh ke kantin pas jam KBM. Itu dijadikan satu dengan satu kalimat positif. Ya, keyakinan kelas itu seperti itu. Nah, kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas. Berarti tujuannya itu apa ini Pak Bu? Berkomitmen terhadap setiap tugas. Berarti siswa harus mengerjakan tugas dari guru. Kalau tadi pendapatnya kan ada yang bilang siswa harus mengerjakan on time, siswa harus mengerjakan tugas kepada guru sebelum deadline, seperti itu. Dijadikan satu kalimat aja, nggak usah banyak-banyak. Kemudian senantiasa membantu. Nah, membantu di sini kan tidak hanya membantu tiket, ya nyapu itu tidak. Berarti yang namanya keyakinan kelas itu tidak semuanya itu ditulis jadi satu, tapi sedikit aja yang penting menyangkut semuanya. Seperti itu Pak Bu ya. Ini untuk keyakinan kelas. Kira-kira kalau misal dari wali kelas bisa nih nggak Bu Nafila, Bu Mahira, Bu Puji, kemudian Pak Hiri, Pak Kun bisa buat keyakinan kelas betul Pak ini Pak, kira-kira Pak. Nanti kalau bisa kita kasih kalau memang ada rencana Pak ya, kita kasih post-itnya Pak nanti untuk menampung pendapat anak-anak, nanti dibuat keyakinan kelas ditempel di kelasnya. Karena kalau kita kan sudah nggak mungkin kelas nih ya, sudah stay di kelas, jadi bisa dibuat di situ. Baik, ini untuk keyakinan kelas sudah dari Pak Yuri sama Pak sudah siap Pak Bu ya. Kira-kira kasusnya apa ini Pak Yuri? Teman karena nilainya lebih sedikit. Ya, ngecek teman karena nilainya lebih sedikit. Baik. Nah, pastinya nanti ada beberapa restitusi yang dilakukan mengajukan deh. Dimana juga bisa menyimak bagaimana video dari saya, kemudian langkah-langkahnya itu seperti apa. Biasanya ada beberapa contoh tahapannya juga ya di sini, harus validasi itu apa, nanti sudah disampaikan. Monggo kalau dipraktekkan sekarang mungkin. Pindah gitu. Ini tahu apa Bu? Berdiri.
tunai yang diperhatikan oleh Bu Mafiro sama Pak Yuri ya, sudah ada melakukan 3 tahapan segitiga restitusi. Kira-kira kalau diterapkan di kelas bisa nggak Pak Yuri ini Pak? Bisa Pak ya. Nah berarti sebelum kita buat segitiga restitusi, mempraktikannya kita buat keyakinan kelasnya dulu Pak Bu ya. Nanti tak kasih post-itnya Pak Bu yang nanti bisa ke anak-anak ya, semoga bermanfaat sedikit nggak apa-apa. Baik, saya pikir ini sudah Pak Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Kemudian sebelum saya tutup, kira-kira ada pertanyaan nggak Pak Bu sampai di sini? Coba boleh tanya, boleh memberikan saran, masukan, boleh Pak Sulis. Mohon Pak Sulis, saya nih Pak Sulis ini kan yang ini Pak, saya kan yang ini Pak. Nah, coba Pak, masukannya Pak Sulis. Tadi ya 3 tahap aja, apa Bu setelah kenaikan kelas, kenaikan kelas. Apa keyakinan kelas, terus berikutnya apa? Yang pertama menstabilkan identitas Pak. Nah itu kita tidak langsung marah-marah dulu Pak Sudi, tapi kita pancing dulu anaknya kayak gini ya. Saya tahu yang namanya anak bolos itu ya tidak hanya kamu ya, banyak anak siswa bolos. Stimulus biar anaknya itu mau cerita. Kita juga kan sebagai guru tidak langsung marah-marah itu tidak Bu ya. Kemudian nah yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Kita tanya alasannya apa, seperti itu. Kamu kok bisa berbuat seperti itu? Padahal ya kamu sudah tahu kalau hal itu salah atau tidak salah, sudah seperti itu. Nah di tahapan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu keyakinan yang sudah kita buat, seperti itu Pak Suwi. Nanti bisa saya file dan jawabannya saya share Pak siapa. Nah seperti itu saja Pak Sulis. Ada yang lain lagi tidak Pak Sulis? Baik, untuk refleksi Bapak Ibu ya, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi tidak Pak Bu? Aku sudah cukup baik. Untuk refleksi Pak Bu ya, silakan ambil post-it berwarna yang bapak-bapak warna pink, ibu-ibu berwarna hijau. Dijawab ini refleksi hari ini, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan hari ini. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Saya akan menjadi among, yang seperti apakah setelah mengikuti sesi ini. Among itu guru untuk bapak-bapak positnya warna pink, ya. Ibu-ibu positnya warna hijau. Monggo Bu, ini bisa Bu. Nanti kalau sudah bisa Bapak Ibu tempelkan di bagian belakang di panggung ya. Kalau Bapak pink, itu hijau. Ini disulap ini. Nah, ini Pak, menjawab pertanyaan saya itu Pak. Kisi-kisinya Pak ikut Pak. ping. Nanti saya izin minta foto bersama ya Pak, ya untuk dokumentasi ke instruktur sama fasilitator. Soalnya ditulis nggak Bu? Apa Bu?
Kamu ditulis enggak Bu? Nggak usah. Jawabannya aja anak-anak. Saya akan menjadi omong. Contoh. Omong itu berarti apa? Dulu contoh yang seperti apakah sekolah negeri di sini segitiga resolusi Bukan. beri masukan juga untuk saya Pak ya, mungkin ada penjelasan yang kurang jelas tuh boleh, misalkan kurang jelas atau mungkin penjelasannya terlalu detail ataupun terlalu bertele-tele boleh. Monggo nggih. Nulis. Ya, ditempel di kertas yang saya terima beri tadi ya Pak yang tadi di situ aja nanti yang Beri nama dan alamat. Nomor telepon apa Pak? Hilang. boleh Pak kasih nama Pak tanpa nama pun nggak apa-apa sih Pak. Ngetik pun orang ngetik malah. Ya, asalnya enggak ada enggak ada peraturannya sih. Ini kan anak kan ngetik aja. Ketika tak kunci kita kemana aja deh. Nah, balik balik. Tapi bisa William kok William. ada, tapi dia nggak bisa. Ya kene. Dia nggak bisa mirip. Konseling, konseling. Nah, kalau misal nanti memang anak itu kasusnya berat, itu berarti kembalinya ke asuhan. Pakai logi pakai masker. Tempel di situ. Ya, yang di Pak kertas putih aja dulu Pak, nanti yang di sini saya. Oh. Dokumentasi. Dokumentasi di sana nanti. Nomor ini Pak. Nomor ini Pak. Bukan. Akhirnya nomor ini. Ini nggak bisa. Kalau memang masih bisa dilakukan restitusi, berarti masih bisa Bu. Tapi kalau memang kayak tadi siswa kan dikembalikan lagi ke sekolah Pak ya, berarti kan dia memang sudah tidak bisa dilakukan restitusi di sini. Motivasi intrinsik Bu, contoh. Motivasi dari anak sendiri kok Pak. Oh ini yang nih. Persiapan Apa motivasi yang intrinsik. khusus selama di sini, khususnya mengenai makna di situ dan motivasi intrinsik. Nah, motivasi intrinsik itu yang ini Pak tadi. Ini Pak, internal motivasi intrinsik terkait motivasi perilaku manusia. Bisa mereka. Nah, tak bisa. Dulu apa yang nemu tuh kan? Tulis kepo aku tulis kepo. Pertanyaan si kepo kan. Mas ki. Yang refleksi tadi Pak sendiri. Saya akan Apa yang muncul selama itu sisi ini bisa mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Nah, motivasi intrinsik itu motivasi dari siswa sendiri Pak. Motivasi dari dalam. Dari Intrinsik ya. intrinsik bukan eksternal. Kenapa? Itu mengenai makna disiplin. Intrinsik. Apa? Hebat. Video iki mau iki. Kalau intrinsik itu beda siswa ke siswa dan yang Ayo
pertama dari si pertama. Oh iya lah kita ganti. Baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan kayak tadi semisal Pak yang awalnya saya jadi pembuku, saat ini saya mau jadi manajer seperti itu. Yang awalnya saya mau posisikan guru sebagai pemberi reward, dan saat ini saya mau mencoba untuk menjadi seperti apa. Bikin mau apa sih? Ada di manajer kok dia tuh. Mantap. Wale. Dan setiap anak pandangannya kan tidak sama. Sing dijiu apa mau iki? Kalau memang masih jadi restitusi tidak bisa, Kelimatasi kan tidak ada yang Apa hukum? ya Manajer atau Membuat merasa bersalah atau menjadi teman memantau tidak restitusi Pak, tapi kalau memang sudah harus di manajer terima posisi kontrol. kalau berarti ngandani karena memberikan solusi. relasi yang memang benar-benar berat. Tapi kalau penghukum itu anaknya Nek penghukum dari teko langsung di jadi arane manajer berarti dikandani. Ya. Oh, terus ya dikandani bae. Ya. Karena ada hukumannya bagi bocah dewi sama nanti. Bagus sih budaya positif dalam menghadapi siswa menjadi berjalan kan manajer. harus diikuti dengan sanksi. Ya. Dan sanksi itu bersifat memang membuat hal-hal yang tidak disukai supaya cerah, supaya Karena kalau siswa kita itu yang memang ada yang cerah, tapi ada pula yang tidak. Nah, seperti itu Pak maksudnya Pak. Betul nggak Pak? Ada yang memang dari kesadaran dan juga ada yang anak sudah sebenarnya tidak paham membawa sudah paham ikan tadi bola-balik bolong. Nah, apa Pak aku nggih? Nggih. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya hari ini. Kemudian saya ucapkan banyak terima kasih nggih Pak Bu ya atas waktunya. Kemudian dari diskusi ini ya, seolah-olah itu bukan saya yang di sini pemimpin, tidak Pak Bu ya, di sini kita bareng-bareng. Tadi ketika saya apa ini ya namanya Posisi ke lima tipe kan sih. Ini manajer saya bero. juga dapat masukan ya dari Pak Sulis, Pak Anwar, Pak Yudi, Pak Arif ya, Pak Kun, Pak Sugeng, Bu Dida, Bu Buci, Bu Nafi dan Bu Nasila ya. Ternyata itu kasus diskon itu banyak Pak Bu ya, dan cara penanganannya pun pastinya beda-beda. Nah dari 5 posisi kontrol tadi kalau kita bisa menyimpulkan, diskon kita itu nggak bisa menyimpulkan mana posisi yang paling benar itu tidak ya, karena kita sesuaikan dengan lingkungan aplikasi
di sekolah kita. Nah, dan anak-anaknya betul sekali. Tadi saya juga dapat beberapa praktek baik ya dari Bapak Ibu guru ya, pendapat-pendapat yang lainnya itu juga sangat luar biasa. Di sini kita belajar bareng Pak Bu ya. Nanti bisa diaplikasikan cara membuat keyakinan kelas Pak Bu ya di kelas. Kemudian restitusi Pak tulis ya di BK kalau memang anaknya masih bisa ditangani. Untuk bisa diterima kembali di kelas ini seperti apa. Kalau kemarin yang kelas 2 TBO itu siapa itu Pak? 2 TBO dulu tahun kemarin itu seperti ini Ibu kelas 2 kelas 3. Nah, Said itu kan dia sudah dicoba untuk dikembalikan di kelas, tapi ternyata di kelasnya dia kan tidak, teman-teman itu tidak respon ke dia Pak, dia mental sendiri berarti. Nah, bukan karena kita melepas restitusi itu tidak, kita sudah mencoba untuk mengembalikan dia ke kelas, tapi ternyata tidak berhasil, maka dikembali lagi ke orang tua. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya, dukungan dari Bapak Ibu, nanti bisa sedikit ilmu ini ya, berbagai praktik baik ini kita bisa aplikasikan di lingkungan kelas kita. Nah, untuk menutup sesi akhir sesi diskusi ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, saya izin minta dokumentasi foto bersama dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa memegang post-it yang sudah ditempel di kertas. Nah, untuk foto bersamanya mau di mana Pak Bu? Di luar aja apa nggih? Di sini sepertinya enggak. Ini untuk laporan saya ke sekolahan, laporan saya juga untuk ke fasil. Monggo Bapak Ibu bisa di luar nih Pak Bu. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 날 스치는 그대의 옅은 그 목소리 내 이름을 한 번만 더 불러주세요 알아버린 노을 아래 멈춰서 있지만 그대 향해 한 걸음씩 걸어갈래요 Stay with you 익숙해지면 안 되는데 그게 더 익숙해 마지막이 들리는 이 에어컨 소리 이거라도 없으면 나 정말 무너질 것 같아 함께 웃고 함께 울고 이 단순한 감정들이 내겐 전부였나 봐 언제쯤일까 다시 그때 마주한다면 눈을 보고 말할래요 보고 싶었어요 황홀했던 기억 속에 내 홀로 춤을 춰도 비가 내리잖아 이 안개가 커질 때쯤 젖은 발로 달려갈게 그때 날 안아줘 울고 있는 것 같았어 언젠가 아침이 오는 걸 알면서도 별처럼 너의 하늘